terima kasih, tenang biasa aja. Itu orang ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas, sialan gua ngasih enggak direken. Kan gitu. Jadi orang yang beramal tanpa ikhlas itu tidak ada balasannya. Ya bna Adam, wahai anak Adam, i'lam anni lam aqbal minal amali illa ma kana khalisan liwajhi. Ketahuilah wahai anak Adam, kata Allah, saya tidak menerima amal ibadah kecuali ikhlas karena aku, bersih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebalikan ikhlas itu riya, ingin dilihat, ingin dipuji. Fatuba lil mukhlisin, maka beruntunglah bagi orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, anak manusia, idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi sya'airis salihin. Kalau engkau merasa fakir, katakan marhaban. Selamat datang dengan tanda-tandanya orang soleh, syiarnya orang soleh. Orang-orang soleh itu tidak serakah tentang urusan dunia, untuk secukupnya saja. Wa idza ra'aitad dhaifa, apabila engkau melihat tamu, al-mahbusan dalam keadaan tertahan, hunaka di sana, faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka katakan saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi Pak, kalau tamu itu adalah segera dihormati. Tamu itu, orang hormat tamu itu ukuran iman. Bapak kalau rumahnya didatangin tamu seneng enggak? Seneng. Ini mana Pak ini Pak Suhairi? Siapa? Pak Sauri. Kemana? Takut saya sakit? Enggak, sehat. Soalnya saya janji ke rumahnya belum sampai saya. Jadi urusan tamu Pak, tamu itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ukuran iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormati tamu. Tanda rumah itu barokah. Tanda rumah itu banyak dihujani rahmat. Tandanya rumah itu sering didatangi oleh tamu orang-orang soleh. Makanya kalau kita bangun rumah itu Pak, niat yang pertama, niat hormat Bu Haji, silakan Bu Haji. Iya. Niat hormat karena tamu itu utusan Allah. Bukan seperti yang di Tasikmalaya itu Rocky Gerung Rasulullah, bukan maksudnya. Maksudnya diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah supaya datang ke rumah itu, agar rumah itu dapat berkah. Tamu itu. Makanya Pak, di antara yang harus buru-buru itu nyuguhin tamu. Kan al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Tapi ada 5 hal yang harus terburu-buru. Pertama, kalau dosa cepat buru-buru taubat.
Kalau punya utang cepet-cepet bayar, jangan tarsok. Lebih galak daripada yang punya duit. Lu ngeliat gua lagi ngapain? Yang ketiga, kalau mayit sudah lengkap, cepet-cepet diproses, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Yang keempat, kalau punya anak perawan, dilamar oleh orang soleh, agamanya bagus, cepet-cepet diterima. Nah, sekarang kan enggak. Kerjanya apa, gajinya berapa, hafal Quran, Quran. Bawa mobil Alphard, cepet diterima, walaupun narkoba. Tiga ya. Yang keempat, sekarang kelima. Yang kelima, kalau ada tamu cepet-cepet keluarin suguhan. Jangan tamu diinterogasi sampai 1 jam, air putih belum keluar. Jangan ditanya dulu tamu itu, suguhan didahulukan. Makanan terbaik yang di rumah keluarkan untuk tamu. Jangan pisang yang ujung-ujungnya kau tanya orang Madura, pot-pototnya. Pisang yang bagus-bagus nggak dikasih, ya tamunya dikasih kecil-kecil. Padahal itu diutus oleh Allah supaya memberikan rahmat ke orang itu. Itulah tamu. Nabi itu kalau datang tamu, Nabi sendiri yang menyiapkan, Nabi sendiri yang sibuk. Suguhan dulu, baru ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena makanan yang disuguhkan kepada tamu itu sedekah yang paling cepat sampai, paling cepat dicatat oleh malaikat adalah yang disuguhkan kepada tamu. Kalau bertamu ke rumah seorang, semua orang dianggap kencing manis. Suguhannya air putih terus, gak pernah kopi susu. Teh manis pun enggak. Semua orang dianggap kencing manis. Ya Allah, saking pelitnya sama tamu. Lantainya dijak tamu dipel. Rumah yang barokah itu rumah yang sering didatangi tamu orang-orang soleh. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dhaifu, tamu itu idza dakhala baital mu'min, kalau masuk ke rumahnya orang yang beriman. Kita ini Pak, ada tamu ke rumah, dakhalat ma'ahu alfu barakah, masuk beserta tamu, bareng tamu itu 1000 keberkahan. Mahal tamu itu Pak. Kadang-kadang sekarang pakai CCTV, dilihat dulu siapa yang datang. Bilang Bapak enggak ada. Tamunya Ustadz paling proposal. Ya, kolektor, debt kolektor. Tamu nagih itu. Wa alfu rahmah, dan 1000 rahmat turun kepada tuan rumah itu. Wa yaktubullahu ta'ala li sahibil manzil, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat bagi orang yang di rumah yang sahibul bait itu, bikulli lukmatin, setiap makan yang dimakan oleh tamu, satu suapan, ya'kuluhad dhaif, yang dimakan oleh tamu, yang disuguhkan oleh tuan rumah, hajjatan wa umratan, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Inilah sosial Pak, kan berbuat sosial dengan tamu. Apalagi suka ngundang orang ke rumahnya, didatangi orang, tahlilan, baca selamatan.
Sering-sering begitu undang saya, Pak. Iya, Pak, orang tamu itu seperti itu luar biasa, Pak. Rumah yang berkah itu yang sering didatangi wa fi hadisin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la takrahu ad-dhaif, jangan engkau membenci tamu. Fa innahu idza nazala birizqihi, apabila dia datang ke rumah seseorang, dia membawa rizki bagi sahibul bait itu. Tapi kita malah kebaliknya, tamu makan terus di rumah saya, padahal dia membawa rizki, membawa keberkahan. Wa idza rahala bidunubi ahli manzil, dan apabila tamu itu pulang, dia menghapuskan dosa-dosa sahibul bait itu. Maka pernah ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, suaminya senang tamu, istrinya enggak suka. Repot, bikin kopi, bikin ini enggak mau, istrinya enggak suka. Enggak usah banyak tamu, enggak nerima tamu, kata istrinya. Si suaminya senang. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bertamu ke rumah orang itu. Tapi istrinya ini ketika Rasul datang senang sekali. Nah, juga ada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah itu. Ketika tamu yang bersama Rasul itu pulang duluan, dipanggil istrinya itu sama Nabi, sini, lihat apa di belakang tamu itu. Ternyata di belakang tamu itu, Pak, ada kalajengkling, ada ular, ada macam-macam binatang ikut tamu itu. Artinya musibah-musibah yang ada di rumah itu dibawa oleh tamu itu. Itulah nilainya tamu. Ma min manzilin, wa fi hadisin Mu'ad ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min manzilin, tidaklah sebuah rumah, yanzilu fihi dhaif, yang didatangi oleh tamu, illa ba'asallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ila dhalikal manzil, kepada rumah itu, qabla nusulud dhaif bihi bi arba'ina yauman, bahkan Allah sudah mengutus ke rumah itu sebelum tamu itu datang 40 hari sebelumnya. Mengutus malaikat ala surati ta'irin yunadi, kadang-kadang berupa burung bunyi, kadang-kadang kupu-kupu. Iya kan Pak ya? Ini ada kupu-kupu, bakal ada tamu, bukan gitu? Ternyata iya Pak, itu ada Pak. Bukan hurufat itu, bukan tahayyul itu. Itu pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ngasih isyarat akan tamu. Itu malaikat berupa itu. Malaikat itu memanggil, ya ahlal manzil, wahai sahibul bait, fulan ibnu fulan dhaifukum fi yaumi kadza wa kadza. Nanti
tamumu fulan bin fulan pada hari ini akan datang. Maka ketika tamu itu keluar dari rumahnya, fayakhruju lahum dzalikal malak kitaban fihi maktub, malaikat mencatat ketika orang itu, tamu itu pulang, qad ghafarallahu li ahlil manzil, Allah mengampuni dosa-dosanya sahibul ba, walau kanu alfan, walaupun 1000 dosa, tapi dengan syarat satu, tamu tidak tebang pilih. Ketika ada orang teman bisnis yang sekiranya menguntungkan, diterima. Ketika ada orang miskin datang, enggak diterima, enggak bisa dapat barokah yang semacam itu. Apalagi sudah salamnya begini, assalamualaikum. Maaf. Jangan Pak, kalau ada kasih. Kalau benar-benar gak ada yang halus, yang lembut, jangan sampai menghardik tamu. Pernah ada kisah, mungkin saya sering sampaikan kisah ini, pernah terjadi. Ada seorang kaya raya, punya istri cantik Pak, masih muda istrinya. Makan ayam bekaka di meja sama istrinya, makan enak-enak. Ayam panggang bekaka itu Pak. Ada tamu, assalamualaikum. Istrinya pamit, Mas, takut tamu penting Mas, saya lihat ya, lihat. Siapa? Pengemis Mas. Otak, kusir. Ganggu aja. Lagi makan enak-enak, mesra-mesra dengan istri, ganggu aja. Pulang. Karena menolak tamu semacam ini Pak, yang tadi usahanya maju, kaya raya, mulai sakit badannya. Sakit bisnis tak terurus. Akhirnya jatuh bangkrut, sakitnya kena gula lagi, macam-macam semua penyakit diborong, sudah komplikasi. Istrinya yang cantik sudah tidak setia lagi. Akhirnya ditinggal oleh istrinya, beberapa tahun, istrinya nikah lagi karena cantik, masih muda. Ternyata sudah jadi gembel yang tadi menghardik tamu itu. Istrinya sudah nikah lagi dengan seorang pengusaha lagi, kaya. Kejadiannya seperti yang pertama. Suami yang kedua ini makan ayam bekaka dengan istrinya yang tadi ini. Ternyata sama dengan yang kejadiannya sama yang pertama, ada salam lagi. Assalamualaikum. Beda nih, suami yang sekarang ini, lihat dek, takut tamu penting. Oh iya Mas, dilihat. Ketika dilihat langsung teriak istrinya, wah astagfirullah, nangis, aduh. Ditanya, sini kenapa? Itu mantan suami saya sudah jadi pengemis sekarang. Iya. Terus suami yang kedua ini bisik-bisik. Tahu enggak, Dek? Dulu yang diusir oleh suamimu itu saya, Dek. Dulu yang diusir. Dulu yang diusir itu saya. Itulah orang kalau mengusir ya Allah. Ya ibna Adam,
kata Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil ya bani Adam dalam hadis qudsi, al malu mali, harta itu hartaku, wa anta abdi, sedangkan engkau adalah hambaku, wa dhaifu rasuli. Coba Pak, tamu itu utusanku, kata Allah dalam hadis qudsinya. Jadi Allah mengutus tamu itu sudah memerintahkan sama malaikat 40 hari sebelum suruh kasih tahu, kasih tanda-tanda biar siap menyambut. Ama tahsa ana aslubaka nikmati, kalau engkau menolak tamu, enggak takut saya cabut nikmat yang ada padamu. Makanya saya mau ngetes nanti pada jamaah Al-Azhar ini, saya datang ke rumah sampean kayak apa, sampean dari mana? Ar-rizqu rizki, rizki itu adalah rizkiku, wasyukru laka, kamu wajib bersyukur terhadap rizki yang aku berikan. Wa naf'uhu a'idun ilaika, sedang syukur itu manfaatnya kembali kepada engkau, bukan kembali kepada aku, kata Allah. La in syakartum la azidan, kalau engkau bersyukur terhadap rezeki yang aku berikan, aku akan tambah, akan kembali kepadamu. Rezeki yang ada disyukuri akan terus bertambah-tambah nikmat. Nikmat sehat disyukuri, tambah sehat. Nikmat mendapatkan rezeki disyukuri, ditambah rezekinya oleh Allah. Nikmat istri disyukuri, istrinya jangan Pak, jangan. Afala tahmaduni, apakah engkau tidak memuji kepada aku, alama an'amtu alaika, atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, salasu wajibatin alaika, ada 3 kewajiban atas kamu, kata Allah. Apa 3 kewajiban itu? Yang pertama, zakatu malikah, zakat hartamu. Pak, kalau kita menjadi orang kaya, punya emas ukuran dikrus dengan emas, harta kita 85 gram, sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Dengan syarat milkutam, milik penuh punya dia. Yang kedua sampai 1 nisab. Yang ketiga sampai haul, 1 tahun. Sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau sampean punya 1 miliar, yang harus keluarkan berapa Pak? Berapa? Gak bakat jadi orang kaya sampean. Kalau 1 miliar berapa? 2,5% dari 1 miliar. Hah? 25 juta. Kalau punya 4 miliar 100 juta. Kadang-kadang tambah banyak Pak, tambah kaya, tambah sayang berzakat. Kalau sampai punya 40 miliar, zakatnya 1 miliar. Nah mikir, loh ini 1 miliar kalau dibikin kontrakan 10 pintu ini. Kalau gitu kurangin aja zakatnya, mulai. Kadang-kadang Pak lebih dermawan tuh orang miskin. Coba, kadang-kadang orang miskin ini yang di tangannya, yang punya hartanya itu cuma 100.000, tapi ada tetangganya yang butuh 50.000 masih dikasih, setengah daripada yang dia miliki. Coba ada orang kaya punya uang 1 miliar, apakah berani dia ngasih separuh dari hartanya? Tambah pelit, tambah kaya Pak. Iya. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat.
Yang kedua, wasilaturahimika, menyambung silaturahim. Yang sudah putus disambung lagi, itu adalah kewajiban. Rahim itu apa, Pak? Rahim itu yang ada, organ yang ada pada wanita. Jadi kalau masih ada satu rahim, ada sambungan, terus dicari saudara-saudara, terus disambung, jangan sampai putus. Wa amru ailatika wa adyafika, dan engkau berbuat baik kepada keluargamu dan kepada tamu-tamumu. Itu 3 kewajiban. Fa idza lam taf'al, kalau engkau tidak melakukan 3 hal ini, mengeluarkan zakat, silaturahim, berbuat baik kepada keluarga dan tamu, idza lam taf'al ma aujabtuhu alaika, kalau engkau tidak melakukan apa yang aku wajibkan kepada kamu, ja'altuka nakalan lil alamin, engkau nanti akan menjadi beban bagi semesta alam ini. Ya bna Adam, wahai anak Adam, idza lam tar'a haqqa jarika, kalau engkau tidak menjaga hak-hak tetanggamu, kama tar'a haqqa iyalika, sebagaimana engkau menjaga hak keluargamu. Jadi Pak, apa haknya ke tetangga itu? Hak tetangga itu kalau berjumpa saling ngasih salam, kalau sakit ada tetangga di Jakarta ini sampai 10 tahun nggak kenal, rumahnya tinggi-tinggi, pagarnya tinggi-tinggi, nggak pernah kenal. Ada sebuah kawasan Pak, kalau meninggal nggak boleh dibawa ke rumahnya, harus taruh di rumah duka. Nggak pernah kenal tetangga. Sedangkan hak-hak tetangga itu, kalau dia sakit, kalau dia butuh, kita harus memberi bantuan. Maka ukuran iman tetangga itu Pak, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diwasiati oleh malaikat Jibril, aljar, tetangga. Sampai kata Nabi, sehingga saya mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Artinya, kalau ada seseorang meninggal, nanti tetangganya itu dapat warisan dari besar haknya, hampir sama dengan keluarga. Makanya Pak, yang paling didahulukan kalau kita menjadi orang kaya, zakat itu diberikan kepada tetangga sekeliling kita yang miskin. Kan ini kadang-kadang ada orang kerja di Jakarta, tetangganya ngelihat setiap hari, giliran ngeluarin zakat, 10 hari sudah pulang kampung, rumah dikunci, tetangga enggak pernah dikasih zakatnya, pulang kampung semua mobilnya dibawa, kelang keroncongnya segini, jalan pamer di kampung, tetangganya enggak. Padahal kalau rumah kebakar itu yang memadamkan pertama siapa Pak? Tetangga. Kalau tingkat sakit perut kita yang gotong pertama ke rumah sakit siapa Pak? Tetangga, bukan saudara kita yang ada di Jawa, yang ada di Madura, bukan. Makanya ukuran baik tidak baik seseorang itu ukurannya tetangga. Kalau kata tetangga baik, baik orang itu. Tapi kalau tetangga orang itu gak baik, pasti gak baik. Ya Pak ya. Orang kalau sudah nggak baik sama tetangga, musuhan sama tetangga, selalu ribut dengan tetangga, giliran pulang kampung sama tetangganya panggilin garong,
bongkar rumah itu. Bongkar rumah itu. Maling, 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 teriak pembantunya. Biarin, terus, habisin. Ini kasih linggis. Kalau tidak baik sama tetangga. Ada orang, Pak, sama tetangga jahat. Ada orang dari kampung lain, dari daerah lain, datang ke situ. Ditanya sama tetangganya, Bapak mau kemana? Mau ke rumah Bapak itu. Ada apa, Pak? Saya menjodohkan anak saya dengan anaknya Bapak itu. Pak, kata tetangganya ini, mau dijodohkan dengan Bapak itu, anak Bapak itu, anak Bapak? Iya, memang kenapa? Bapak belum tahu. Ya, enggak tahu. Pak, keturunan gini. Paham sampean? Itu orang keturunan gini, Pak. Jangan anaknya sampean. Padahal baik. Bukan keturunan gini. Pasti balik, enggak mau. Mau kata tetangganya karena enggak baik sama tetangga. Tapi sebaliknya, ada orang baik sama tetangga. Perhatian, suka nolong tetangga. Ada dari kampung lain mau melamar anaknya. Ditanya, mau kemana? Mau ke rumah Bapak itu. Mau kena apa? Anak saya mau dijodohkan. Alhamdulillah, Pak. Itu putri solihah. Gak pernah keluar rumah. Gak ada omongannya. Padahal bisu. Kenapa? Karena baik sama tetangga. Padahal anaknya bisu. Kalau baik sama tetangga, ada tetangga jahat, nggak baik. Dari bank sudah survei terakhir, survei ke rumahnya, mau mengucurkan dana, mencairkan dana 500 juta, karena nggak baik sama tetangga. Pak mau survei, dia mau dikasih uang 50 juta, Pak, mau dikasih kredit. Jangan, Pak, licin, Pak, belut gak bakal bayar, gak jadi. Orang kalau tidak baik sama tetangga, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hak tetangga itu hampir sama dengan haknya keluarga. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, idza lam tar'a haqqa jarikah, apabila engkau tidak menjaga hak-hak tetanggamu, kama tar'a haqqa iyalika, sebagaimana engkau menjaga hak keluargamu. Pak, hampir sama hak tetangga dengan keluarga itu. Lam andur ilaika, saya tidak nanti hari kiamat tidak akan melihat kepada engkau. Walam akbal amalaka, dan saya tidak akan menerima amalmu. Walam astajib li du'aika, saya tidak menerima permohonanmu. Berat, Pak. Artinya kita ini harus baik dengan tetangga. Ya ibna Adam, wala tatakabbar ala khalqi, wahai anak Adam, kau jangan sombong terhadap makhluk ciptaanku. Fa inna awwalaka min nutfah, apa yang dijadikan sombong, sedangkan engkau tadinya itu dari setetes air yang hina. Ya kan? Ada lagunya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata, kan gitu. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, kan gitu. Ya Allah, bagus lagunya, nasihat. Manusia itu apa yang disombongkan? Fa inna awwalaka min nutfah,
sesungguhnya engkau awalnya daripada air setetes air yang hina. Wa inni akhrajtuha min makhrajil baul, saya keluarkan setetes air hina itu dari tempat salurannya air kencing. Apa sampean salurannya lain? Beda salurannya ya, di situ juga. Artinya asal kejadian kita itu apa yang dibuat sombong? Min baini sulbi wat taraib, antara sulbi ini, tulang sulbi ini, Pak. Wala tandur ila ma haramtu alaika, dan engkau jangan melihat kepada yang aku haramkan kepada engkau. Fa inna duda awwalu ma ya'kulu minka ainaka, sesungguhnya cacing nanti engkau itu akan dimakan oleh cacing pertama yang dimakan itu dari mata, karena lubang dari mata, Pak. Jadi kita ini akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Jadi manusia ini asalnya dari tanah, tegak di atas tanah, akan masuk ke dalam tanah dan menjadi tanah kembali. Yang tidak termakan oleh tanah cuman tunggir di sini, Pak. Tubuh dan wajah indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka, kan gitu. Begitulah suratan badan manusia. Kita ini hanya kembali kepada tanah yang kita sekarang jaga, dihiasi. Padahal ini nanti jadi santapan cacing-cacing tanah. Dan kita menjadi bangkai. Kalau sudah berbujur kaku, istri dan anak sudah tidak mau memeluk lagi, sudah tidak badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Mau diapain? Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Itulah nasib kita akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Fa inna duda awwalu ma ya'kulu minka ainak wa'lam, ketahuilah wahai anak Adam, annaka muhasabun, engkau nanti akan dihisab, alan nadharati wal mahabbati, terhadap apa yang engkau lihat dan apa yang kau cintai. Wadkur maqamaka bagadan baina yadayya, ingat nanti engkau akan ada berhadapan dengan aku. Fa inni la aghful, sesungguhnya aku tidak akan lupa, ala sariratika, terhadap rahasia-rahasiamu, dosa yang kita simpan, yang kita rahasiakan, akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarfata ainin, walaupun sekedip mata, akan dihitung oleh Allah. Inni alimun bidatis sudur, sesungguhnya maha mengetahui dengan gerakan hati, apalagi gerakan badan.
gerakan hati Allah yang tahu, yang malaikat pun tidak tahu. Saya kira ini nasihat yang dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama adalah kita beramal ini harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas percuma. Yang kedua adalah tamu. Tamu itu adalah utusan Allah yang diutus kepada kita, bentuk rahmat Allah agar kita ini dihujani rahmat dan akan diampuni dosa-dosa. Yang ketiga, kita ini punya kewajiban, 3 kewajiban. Yang pertama kata Allah, mengeluarkan zakat kalau kaya sampai 1 nisab. Yang kedua, menjalin silaturahim. Yang ketiga, menjaga hak-hak tetangga. Yang keempat, kita hidup ini tidak boleh sombong apa yang disombongkan. Awwaluhu nutfah. Kita ini asalnya dari setetes air yang hina. Wa akhiruhu jifah. Dan akhirnya kita ini menjadi bangkai. Kita ini calon bangkai yang akan dimakan oleh cacing tanah. Tapi ada 4 orang yang tidak dimakan oleh cacing tanah, utuh badannya. Yang pertama Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya Nabi. Nabi yang jumlahnya 124.000 itu semuanya utuh. Yang kedua syuhada, orang yang mati dalam jihad, seperti Sayyidus Syuhada Hamzah, ketika kuburannya longsor, masih darahnya masih segar, rambutnya masih tumbuh. Yang ketiga adalah hamilul Quran wa amila bih, orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu utuh. Yang keempat muadzin, tukang adzan. Siapa tukang adzan sini? Pak Selamat. Pak Selamat utuh sampean nanti. Gak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Amin Allahumma amin. Tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, adzannya minimal 8 tahun. Yang ketiga, ikhlas karena Allah, tidak minta upah. Kalau Pak Selamat hari raya Idul Fitri sama Pak Haji Muhdi gak dikasih sarung, gak dikasih amplop, langsung berhenti sampean adzannya. Nanti cacingnya malah lebih gede. Tapi yang penting gak minta. Kalau dikasih gak apa-apa. Mudah-mudahan Pak Selamat badannya utuh, tidak disantap oleh cacing tanah. Amin Allahumma amin. Saya kira inilah dulu pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita dan khususnya bagi saya sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi ya alamul ghuyub ikdi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.